Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 491. Aku membuatkanmu coklat panas. Aku akan menaruhnya di cangkir insulasi untukmu, karena kamu tidak punya waktu untuk menikmatinya sekarang. Bawalah ke tokomu. Serenity menatap Zachary dengan heran. Memikirkan Zachary akan mengemaskannya coklat panas. Zachary membersihkan cangkir insulasi sebelum menuangkan coklat panas ke dalamnya. Ia kemudian menutupnya dan mengemas cangkir insulasi dalam sebuah tas sebelum menyerahkannya kepada Serenity. Jangan lupa meminumnya. Serenity mengambil tas itu dan menatap matanya dalam-dalam. Dia berkata, "Sampai jumpa." Lalu dia berangkat. Berdiri di sana, Zachary memperhatikan dia keluar pintu. Nenek May memarahinya. "Tidak bisakah kamu berjalan bersamanya?" Dia tahu di mana pintu keluarnya. Nenek May terdiam. Dia hendak memuji kemajuannya ketika kenyataan memberinya tamparan lagi di wajahnya. Bajingan ini membuatnya terdiam. "Nenek, ngomong-ngomong Serenity menatapku tadi, kurasa dia akan menciumku kalau kamu tidak ada." Dia kehabisan kata-kata. Dengan Zachary yang menyesal, kembali ke tempat duduknya di sebelah nenek, pasangan nenek dan cucu itu dengan tenang sarapan. "Saya pikir Seren tidak mengenakan mantel tebalnya," kata wanita tua itu. Zachary menjawab dengan lemah, "Aku akan mengantarkannya padanya." Nenek May senang karena dia mengerti maksudnya. Meskipun terburu-buru meninggalkan rumah, Serenity tidak lupa menelepon Liberty untuk menanyakan keadaan Sony. Karena kakaknya sedang libur kerja, Serenity langsung pergi ke toko tanpa mampir ke rumah kakaknya. Setelah melewati jam sibuk pagi, Serenity menyiapkan toko dan segera merapikan tempat itu. Karena hujan, toko itu tampak penuh dengan barang-barang yang seharusnya dipajang di luar. Berbekal kemoceng, Serenity membersihkan debu di rak-rak. Para siswa akan libur sekolah dalam beberapa hari lagi. Pada dasarnya, dia bisa menutup tokonya sampai setelah tahun baru. Serenity. Sebuah suara yang dikenalnya datang dari belakangnya. Saat berbalik, Serenity pertama kali melihat buket bunga mawar berwarna cerah, sebelum menatap ke arah pemegang buket bunga. Shaun. Dia sudah lama tidak melihatnya. Shaun tampak agak kuyu dan tidak terawat dengan bayangan jam 5-nya. Anak laki-laki yang biasanya ceria itu tidak terlihat seperti biasanya. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, Serenity mengalihkan pandangannya dari Shaun dan kembali membersihkan diri. "Jas sedang sakit di rumah sakit. Kamu harus menjenguknya di sana." Dia memberi Shaun jalan keluar. "Seren, aku di sini untukmu." Shaun memberikan buket bunga itu kepada Serenity. Serenity menyingkirkan buket bunga itu dengan kemoceng. Shaun menatapnya dengan cemas, tanpa menyembunyikan rasa sakit di matanya. "Seren, Shaun, apa maksudnya ini?" Serenity melotot ke arahnya sambil bergumam dalam hati. "Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Aku sudah menikah." Bab 492. Shaun bergumam dengan sedih. "Seren, aku tahu kamu sudah menikah, tapi ini hanya pernikahan yang dibuat-buat. Kamu akan bercerai. Aku menyukaimu, aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Aku tahu kamu tidak bisa menerimaku sekarang. Aku mencoba menjaga jarak darimu, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Yang bisa kupikirkan hanyalah dirimu di kesempatan pertama yang kudapat. Serenity, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu." Sambil menyerahkan buket bunga itu sekali lagi, dia menatap lurus ke matanya. "Serenity, maukah kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu?" Jasmine berbicara dengannya dan memperingatkannya agar tidak melakukan hal itu. Namun, Shaun tidak bisa begitu saja melupakan perasaannya dan menyerah. Dia sangat mencintai Serenity. Shaun menyesal tidak mengungkapkan perasaannya kepada Serenity saat ia jatuh cinta padanya. Serenity mungkin akan menunggu hingga Shaun dewasa, daripada menikahi orang asing, jika Shaun telah berterus terang tentang perasaannya. Serenity mengulurkan tangan dan menyambar bunga-bunga itu sebelum berjalan melewati Shaun, untuk membuang buket bunga itu ke dalam tong sampah di depan pintu. Sambil membalikkan tubuhnya,
dia berkata kepada Xiaon. Xiaon, apakah kamu akan pergi, atau aku perlu mengusirmu dengan sapu? Seren. Xiaon hatinya kesakitan. Tidak bisakah kamu tidak bersikap dingin padaku? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu begitu baik padaku. Sikap dinginmu sekarang bagaikan pisau yang menusukku berkali-kali. Bagaimana mungkin aku tidak lebih baik dari suami yang kau nikahi, tanpa pernah bertemu sebelumnya? Kita sudah saling kenal selama lebih dari 1 dekade, dan berbagi segalanya bersama. Kenapa kamu tidak memilihku? Jasmine pun menjelaskan kepadanya mengapa Serenity tidak memilihnya. Itu karena Serenity selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki. Namun, Xiaon tidak mau mendengarkan. Dia tidak ingin menjadi adik laki-laki Serenity. Dia ingin menjadi suami dan prianya. Aku hanya bersikap baik padamu karena kau adalah adikku. Aku lebih baik mati, daripada bersikap baik, jika aku tahu itu akan membuatmu salah paham. Setelah 1 dekade berteman, dia bisa mengatakan bahwa dia ada di sana saat Xiaon tumbuh dewasa. Serenity juga merasa sulit untuk bersikap acuh terhadap Xiaon sekarang, tetapi dia harus melakukannya. Serenity tidak lagi sendirian, dengan Zachary yang mendukungnya sekarang. Serenity tidak bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Senang atau bersikap baik kepada siapa saja, seperti sebelumnya karena sekarang dia adalah istri Zachary. Dia harus mempertimbangkan perasaan Zachary. Selain itu, dia tidak menyukai Xiaon secara romantis. Dia menganggap Xiaon sebagai adik laki-lakinya. Bagaimana mungkin ada romansa antara saudara kandung? Dia harus menjaga jarak, agar Xiaon dapat melupakan perasaannya. Perubahan warna muncul di wajah Xiaon. Serenity, apa salahku dibandingkan suamimu? Kalian tidak saling kenal, tetapi kalian bisa menikah tanpa melibatkan perasaan. Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan, ketika kita sudah saling kenal selama lebih dari 1 dekade? Yang kuinginkan hanyalah kesempatan untuk menunggumu. Menatap matanya tajam, Serenity dengan kejam berkata, Xiaon, karena aku lebih memilih menikah dengan orang asing daripada memilihmu, itu membuktikan, aku tidak punya perasaan romantis padamu. Yang kita miliki adalah hubungan saudara. Aku tidak akan menerima perasaanmu meskipun aku masih lajang, apalagi sekarang aku sudah menikah. Saya tidak ingin berkencan dengan keluarga saya. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padamu, karena kamu adalah saudara saya? Xiaon berteriak, kita bukan saudara kandung. Kita tidak mempunyai hubungan darah. Dia naik dan mengunci mata merahnya kepada Serenity. Tolong, Seren, tolong beri saya kesempatan. Dia mengulurkan lengannya untuk meraih tangan Serenity, tapi Serenity menepis tangannya dengan kemoceng. Jangan sentuh aku, Xiaon, atau aku tidak akan menahanmu. Anda tahu saya bisa kickboxing. Serenity tidak ingin melakukan kontak fisik dengan Xiaon, tetapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Xiaon menolak membuka matanya dan malah menyentuhnya. Kamu tidak mempunyai kesempatan. Tidak dalam hidup ini, Xiaon. Anda harus pergi, sebelum kita menjadi musuh. Jangan pernah kembali ke sini. Wajahnya pucat Xiaon, tidak bisa menghentikan bibirnya yang bergetar. Musuh. Seren, apakah kamu akan menganggapku sebagai musuh? Dia jatuh cinta padanya, tapi dia melihatnya sebagai musuh. Kata-kata ini menyayat hati dan menggerogoti hatinya. Bab 493. Xiaon, aku sekarang istri orang lain. Suamiku dan aku sudah mendapatkan surat izin menikah. Meskipun kami langsung menikah, kami mulai merasakan sesuatu. Aku tidak akan mengkhianati suamiku. Jika kau bersikeras mengganggu hubunganku dengan suamiku, memulai masalah dan rumor, kau akan merusak hubungan kita yang tersisa. Aku terpaksa membencimu dan menganggapmu sebagai musuh. Dengan pucat pasi di kulit Xiaon, Serenity mendesah. Bertanya-tanya, apakah dia bicara yang salah? Seperti yang dikatakannya, dia lebih baik mati daripada bersikap baik pada Xiaon, kalau dia tahu itu akan membuat Xiaon salah paham.
Serenity sudah lama berteman dengan Jasmine, jadi dia mengenal Shaun melalui Jasmine. Karena usianya lebih tua dari Shaun, Serenity selalu berperan sebagai kakak perempuan baginya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia menyukainya. Shaun, sambil mengendurkan otot-otot wajahnya yang tegang, Serenity berkata, "Kamu anak yang baik dan ceria, tapi kamu dan aku tidak cocok. Jauhi aku. Aku bisa berjanji untuk menjaga jarak darimu juga. Biarkan waktu dan jarak membantumu untuk terus maju. Kamu akan segera menyadari bahwa itu tidak harus terjadi. Melepaskan bukan berarti kehilangan orang itu. Kamu akan mendapatkan kehidupan baru untuk menemukan cinta yang seharusnya kamu jaga. Shaun, terima kasih sudah menyukaiku. Maafkan aku, karena tidak bisa memberimu kesempatan, karena aku sudah jatuh cinta pada suamiku. Aku tidak akan meninggalkannya, kecuali dia menyerah pada pernikahan kami. Hatiku tidak bisa menerima yang lain sekarang, karena dia sudah mengisi di dalamnya. Tolong jangan lakukan ini lagi. Lain kali, aku akan mengusirmu dengan sapu dan memutuskan hubungan denganmu. Itu saja untuk persahabatan kita." Shaun gemetar. Dia tidak percaya Serenity bisa begitu kejam. Kata-katanya lebih dari sekadar menyakitkan. Serenity. Serenity mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Shaun pergi. Ketika sedang melakukan hal itu, sekilas dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri tak jauh darinya. Dengan Serenity yang merasakan kehadirannya, Zachary melemparkan mantel dan payung di tangannya ke kap depan mobilnya. Payung itu kebetulan melindungi mantelnya dari hujan. Saat dia melihat dengan cemas, Zachary berbalik dan melangkah kembali ke mobilnya. Dia membuka pintu, masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan berbalik untuk pergi. Itu semua dilakukan tanpa jeda. Dia sudah jauh, saat Serenity tersadar dari pandangannya. Yang bisa dipikirkan Serenity hanyalah, "Oh, sial. Dia tertangkap oleh Zachary lagi. Apakah dia salah paham lagi tentangnya? Tidak pulang, mulai lagi sikap diamnya, dan menghapus nomornya sekali lagi." Kesalahpahaman menjadi lebih banyak. Perhatian Shaun sepenuhnya tertuju pada Serenity, jadi dia tidak menyadari kedatangan dan kepergian Zachary. Melihat Serenity yang tertegun di sana, dia merasakan ada yang tidak beres dan berteriak dengan khawatir. "Ada apa, Seren?" Serenity mendorongnya, dan berlari ke dalam toko untuk mengambil kunci mobil dari mesin kasir. Ia kemudian keluar dan membuka kunci mobil tanpa payung. Serenity meraih mantel dan payung di kap mobil. Dia memasukkan mantel dan payung ke dalam mobil sebelum masuk ke dalam. "Serenity, Serenity." Shaun mengejarnya, menepuk jendela mobilnya dan bertanya dengan cemas. "Apa yang terjadi, Serenity?" Yang bisa dipikirkan Serenity hanyalah menemui Zachary dan menjelaskan kepadanya sebelum dia mendapat kesan yang salah lagi. Terakhir kali, Zachary melihatnya menyajikan makanan kepada Shaun. Dia tidak tahu Shaun naksir dia saat itu, dan hanya berterima kasih atas bantuannya. Shaun adalah adik laki-lakinya. Zachary sangat marah pada saat itu, bahkan tidak memberitahu dia bahwa dia melihatnya. Dia bertengkar dengannya saat dia mabuk dan mulai menjauhinya sejak hari berikutnya. Zachary bersikap dingin padanya selama berhari-hari dan juga menghapus nomor teleponnya. Bab 494. Serenity dan Zachary menikah tanpa perasaan apapun pada awalnya. Butuh banyak usaha bagi mereka untuk sampai sejauh ini. Serenity pun pergi. Shaun ingin mengambil mobilnya dan mengejarnya, tetapi melihat tidak ada seorang pun yang mengawasi toko Serenity, dia menyerah dan tetap menjaga toko itu. Serenity bertemu Elisa di sudut jalan saat berbelok menuju sekolah. Mobil mereka hampir bertabrakan, tepat sebelum kedua belah pihak menginjak rem. Elisa menurunkan kaca jendelanya untuk menenangkan pihak lain, saat menyadari bahwa itu adalah mobil Serenity. Dia berteriak, "Mau kemana, Seren?" Serenity terkejut saat melihat Elisa. Melihat wanita cantik setengah baya duduk di kursi penumpang di sebelah Elisa, Serenity menduga itu pasti Nyonya Stone.
Dia mengangguk ke arah ibu dan anak itu dan berkata, "Saya punya masalah mendesak yang harus diselesaikan Elis. Jas dirawat di rumah sakit karena flu dan demam. Tidak ada yang menjaga toko. Bisakah Anda membantu saya menjaga tempat itu?" "Serenity, tentu, aku akan meninggalkanmu untuk mengurus masalahmu." Elisa ingin mengatakan bahwa dia datang ke sini bersama ibunya untuk membawa Serenity dan ibunya untuk tes DNA. Namun, Serenity pasti sedang dalam keadaan darurat karena dia tampak agak cemas, jadi Elisa akhirnya setuju untuk mengawasi toko. Serenity menyalakan kembali mesin dan menghilang di tengah kemacetan. Lalu lintas macet karena saat itu jam sibuk pagi hari. Mobil-mobil macet di banyak jalan. Serenity merasa putus asa. Dia berharap memiliki sayap untuk terbang sampai ke York Corporation. Jika dia tahu, dia akan menggunakan sepeda listrik untuk berangkat kerja. Kendaraan roda 4 itu melindunginya dari unsur-unsur luar, tetapi tidak berguna saat lalu lintas padat. Serenity terus menelepon Zachary saat berada di jalan yang tidak bergerak, tetapi dia menolak untuk mengangkatnya. Dia bahkan tidak membalas pesan teksnya. Sekarang, hal ini sudah terbiasa. Begitulah perilakunya saat sedang marah dan mengambil tindakan yang salah. Dia menolak menerima panggilan telepon atau membalas pesan. Zachary cemburu. Sebelum dia bisa keluar dari mobil saat tiba di toko, Zachary menyaksikan Serenity membawa bunga mawar keluar dari toko dan membuangnya ke dalam tong sampah. Serenity mengatakan sesuatu kepada Shaun, dan Shaun mencoba meraihnya, tetapi Serenity menepis tangannya dengan kain lap. Serenity tidak berbuat salah padanya. Namun, Zachary tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Itulah sebabnya dia berbalik dan pergi ketika dia melihatnya. Zachary bertindak berdasarkan instingnya. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan pergi ke kantor. Panggilan Serenity masuk saat ia sedang mengemudi. Zachary tidak berminat untuk menerima panggilan itu. Dia pun tidak mau repot-repot membaca pesan teks yang dikirimnya. Zachary terus melaju, melewati gedung kantornya tanpa berhenti. Baru setelah ia berada beberapa mil jauhnya, ia menyadari hal itu. Ia berbalik arah di persimpangan di depan dan kembali ke tempat yang terlewati. Beberapa menit kemudian, Zachary masuk ke gedung kantor dengan wajah sangat dingin. Josh mencari Zachary saat dia sedang berkeliaran di meja Tuan Chaplin untuk mengobrol. Melihat Zachary berada di sini, Josh meninggalkan Tuan Chaplin dan pergi ke Zachary. Bab 495. Yang mengejutkan semua orang, Zachary mengabaikan Josh dengan wajah masam dan berjalan melewatinya. Satu-satunya hal yang Josh dengar adalah Zachary dengan tidak berperasaan berkata kepada Tuan Chaplin, "Beritahu semua eksekutif senior untuk rapat sekarang." Josh bertanya-tanya, apakah bumi akan berguncang? Sepatutnya dicatat, Tuan Chaplin mendahului Josh dalam memberikan tanggapannya, karena Josh terkejut dengan wajah masam sahabatnya. Zachary langsung menuju kantornya, lalu berjalan keluar lagi dalam waktu kurang dari 2 menit untuk menuju ruang rapat. Josh pergi bersamanya kali ini. Tidak ada seorang pun di ruang rapat. Tidak ada pertemuan yang dijadwalkan hari ini, untuk awalnya. Namun, Zachary menyuruh Tuan Chaplin untuk memberitahu manajemen yang lebih tinggi, untuk menghadiri rapat pada menit terakhir. Pria itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Zachary memasuki ruang rapat dan duduk di tempatnya, sambil menunggu kedatangan para eksekutifnya dengan wajah tenang. Josh berhenti sejenak sebelum berjalan ke arah Zachary. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah Zachary. "Ada apa denganmu, Zachary? Siapa yang membuatmu kesal pagi ini?" Josh mendekat dan bertanya dengan nada bertanya. "Apakah kamu bertengkar dengan istrimu?" Zachary menunjukkan ekspresi yang sama saat dia bertengkar dengan Serenity. Dia membuat keributan di tempat kerja selama beberapa hari, hingga Nenek May harus turun tangan untuk memediasi pertengkaran pasangan itu. Baru setelah itu, awan gelap yang menyelimuti perusahaan akhirnya menampakkan secercah cahaya. Tanpa sepatah kata pun, Zachary mengeluarkan ponselnya
dan mengetuk pesannya untuk membaca pesan Serenity. Dia menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi antara dia dan Xiaon. Serenity juga memberitahu Zachary bahwa Xiaon telah menyatakan perasaannya kepadanya, tetapi Serenity menolaknya dan membujuknya untuk melupakannya. Itulah sebabnya percakapan itu berlangsung cukup lama. Dia tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Serenity tidak menginginkan pria lain datang ke dalam hidupnya, dia juga tidak ingin memiliki pria lain. Dia hanya menginginkannya. Xiaon mengungkapkan perasaannya padanya. Bagi bocah nakal yang belum beranjak dewasa, berani menyatakan cintanya kepada Serenity, padahal dia tahu betul bahwa Serenity sudah menikah, sungguh melemparkan tantangan pada Zachary. Josh, apakah kita punya urusan bisnis dengan keluarga Low? Tidak ada yang berurusan dengan kantor pusat, tetapi mereka memiliki kemitraan berkelanjutan dengan anak perusahaan kita. Apapun anak perusahaannya, akhiri saja kemitraannya. Hah, sambil memiringkan kepalanya, Zachary menatap tajam ke arah Josh. Ada masalah? Josh langsung menjawab, tidak masalah sama sekali. Oke, kami akan mengakhiri semua kemitraan dengan perusahaan Low. Jadi, tampaknya Xiaon telah membuat marah harimau itu. Xiaon adalah orang bodoh yang berani melangkah di tempat, yang tidak berani diinjak siapapun. Anak laki-laki itu melakukannya, sama dengan menginjak kaki Zachary. Low Enterprise punya proyek yang sesuai dengan keinginan kami. Ambillah dari mereka. Josh menganggukkan kepalanya. Tentu saja, kita akan merebut proyek itu dari tangan mereka. Namun, Josh harus mengemukakan sesuatu. Dengan melakukan hal itu, kita akan menyatakan perang terhadap Low Enterprise. Itu akan merugikan keluarga Lowe karena mencuri proyek mereka. Ya, saya menyatakan perang terhadap mereka. Xiaon seharusnya berpikir dua kali sebelum menginginkan istrinya. Beraninya anak laki-laki itu mencoba mencuri wanitanya. Zachary harus melakukan sesuatu sebelum Xiaon yakin bahwa dia bukanlah ancaman. Baiklah, Your Corporation tidak takut pada siapapun. Anda bebas menantang siapapun yang Anda inginkan, dan Anda mendapat dukungan penuh dari saya. Tapi, Zachary, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi sehingga kamu memilih Low Enterprise? Bab 496. Zachary terdiam. Kamu harus menceritakan semuanya padaku sebelum yang lain datang. Jangan memendam semuanya. Kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri dengan melakukan itu, tetapi juga semua orang di perusahaan. Amarah Zachary mendatangkan api neraka. Josh berusaha sekuat tenaga menjaga hari-hari baik tetap hidup di seluruh gedung kantor. Saya melihat Serenity bersama Xiaon saat saya sedang mengantarkan mantel untuknya. Josh terdiam. Dengan rahangnya yang terbuka lebar, Josh kesulitan menemukan kata-kata sebelum akhirnya berkata, "Ini salah paham. Aku yakin ini salah paham. Terkadang, apa yang kau lihat bukanlah kebenaran yang sebenarnya, Zachary. Jangan merajuk seperti sebelumnya. Kamu harus memberi istrimu kesempatan untuk menjelaskan." Xiaon mengungkapkan perasaannya padanya. Josh berhenti sejenak dan menjawab, "Xiaon adalah idola saya. Dia pemberani dan berjiwa besar. Tuan Low mengajarinya dengan baik untuk menjadi penerusnya." Zachary menatap Josh dengan sinis. Josh mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Zachary, mungkin sebaiknya aku meminta Tuan Chaplin membelikanmu seember cat hijau." Zachary mengernyit. "Ini pertanyaan untukmu. Apakah kau melihat Serenity menerima perasaan Xiaon? Apa yang mereka bicarakan?" Setelah hening sejenak, Zachary menjawab, "Saya melihat Serenity memegang kain lap dengan satu tangan, dan buket bunga dengan tangan lainnya saat dia keluar dari toko, untuk membuang buket bunga ke tempat sampah. Dia kemudian berbicara panjang lebar dengan Xiaon, tetapi saya tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Aku juga melihat Xiaon mencoba meraih tangannya." Dengan mata berbinar-binar menanti gosip, Josh bertanya dengan penuh semangat, apakah dia berhasil meraih tangannya. "Tidak." Serenity menepis tangannya dengan kain lap. "Oh," komentar Josh.
Jadi dia tidak memegang tangannya. Apa yang membuatmu cemburu? Sepertinya Serenity telah menolak Shaun. Ketegangan tampak di sepanjang garis wajahnya saat Zachary tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Serenity tidak menerima perasaan Shaun. Serenity juga telah mengiriminya banyak pesan teks untuk memberikan penjelasan lengkap. Tetap saja, Zachary kesal dan menyimpan dendam. Zachary, kamu jatuh cinta pada Serenity karena pesonanya. Hanya karena kamu menyukainya, kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk menyukainya juga. Itu sama saja dengan Elisa yang memiliki perasaan padamu. Apakah Serenity cemburu saat mengetahui bahwa Elisa menyukaimu? Josh berubah menjadi guru cinta dalam upaya untuk mencerahkan sahabat sekaligus bosnya. Seluruh perusahaan harus berterima kasih kepada Josh, karena hidup mereka akan seperti neraka lagi jika tidak ada dia di sisi Zachary. Zachary menjawab dengan kesal. Dia tahu Elisa menyukaiku. Dia bahkan memberi Elisa ide untuk mendekatiku. Josh kehilangan kata-kata. Serenity bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah Tuan Zachary York yang hebat. Oke, Josh membela Serenity. Shaun sudah mengenalnya selama lebih dari 1 dekade. Mereka teman masa kecil. Baiklah, baiklah. Mereka bukan teman masa kecil, oke. Berhentilah melotot padaku. Penampilanmu bisa membunuh. Josh menambahkan dengan geli. Jika Shaun menyukai Serenity, itu urusannya. Dia tidak bisa mengendalikannya atau menghentikannya agar tidak menyukainya, oke. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak menerima perasaan Shaun, atau menjalin hubungan dengan Shaun di belakang Anda. Adanya pria yang menyukai istri Anda, membuktikan bahwa Anda harus menaruh perhatian yang baik padanya. Kamu tidak perlu iri atau benci karena itulah yang seharusnya dirasakan pria lain. Kamulah yang berhak pulang ke rumah dia. Sebelum jatuh cinta, Josh tidak bisa memahami kepicikan dan kecemburuan Zachary. Zachary akan berubah menjadi monster bermata hijau setiap kali dia cemburu. Josh merasa simpati terhadap Serenity, karena dia terjebak dengan pria picik seperti Zachary. Zachary berkata dengan acuh tak acuh. Aku bahkan tidak tahan dengan Shaun, apalagi pria lain. Kecemburuan akan menguburnya hidup-hidup. Josh menjawab sambil tersenyum. Saya hanya berbicara secara metaforis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Zachary mengejek tanpa memberikan komentar. Bab 497. Para eksekutif senior berbondong-bondong memasuki ruang rapat saat itu. Melihat 2 bos besar menunggu di ruangan, para eksekutif senior terkejut dan mendapat firasat buruk tentang rapat yang diadakan mendadak. Zachary masih memasang wajah pokernya. Beberapa orang menatap kalung, berharap bisa menghiburnya. Paling tidak, dia bisa memberitahu mereka tentang pertemuan mendadak itu. Meskipun kalung tampak tenang, dia sedang menatap Josh. Tentu, kalung berasal dari keluarga yang sama dengan Zack, tetapi Josh paling dekat dengan Zack. Josh bangkit. Aku mau ke toilet, katanya sambil mengedipkan mata pada kalung. Mendapatkan petunjuk, kalung berdiri dan mengikuti di belakang Josh sebelum mengisi daftar hadir. Meski tahu apa yang sedang terjadi, Zachary tidak menghentikan mereka. Zachary menatap para eksekutif senior yang berada di ruang rapat. Josh menyebutkan bahwa dia akan membuat karyawannya marah besar saat dia menjadi gila. Zachary tertarik untuk melihat bagaimana semua orang kehilangan kata-kata. Mengapa Anda menatap kami seperti itu, Tuan? Apa kesalahan kami? Setidaknya, beritahu kami apa yang telah kami lakukan. Kalung mengikuti Josh keluar dan menghampirinya untuk bertanya. Ada apa dengan Zack, Josh? Josh menghentikan langkahnya dan berbalik sebelum berbisik. Apakah kamu punya nomor ponsel Serenity? Ya. Saya punya. Cepat dan telepon dia. Katakan padanya untuk datang ke sini apapun yang terjadi. Zachary sangat cemburu sekarang. Pertemuan ini diadakan mendadak. Sepupumu akan mengomeli orang-orang karena proyek yang belum selesai. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan melampiaskannya pada kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah istrinya. Aku yakin kau tidak ingin menjalani hari-hari mengerikan itu lagi. Kau sepupu Tuan York,
Kau tidak bisa membantahnya jika dia menyerangmu, dan kau masih harus menghadapinya di rumah. Kalum menjawab dengan ragu. Zakri dan istrinya baik-baik saja selama akhir pekan. Mereka di depan kami semua, bermesra-mesraan. Apa yang berubah dalam semalam? Saingan cinta Zakri mengungkapkan perasaannya kepada istrinya. Dari kejadiannya, sepupumu melihat semuanya, dan sekarang dia cemburu. Sebaiknya kau memberinya kaleng cat hijau. Kalum mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon Serenity sekarang. Untuk alasan profesional dan pribadi, Kalum berharap tidak ada konflik antara Zakri dan Serenity. Aku tidak percaya, rutinitas Zakri terganggu karena Serenity. Setelah menemukan nomor Serenity, Kalum segera menghubunginya tetapi mendapat respons otomatis bahwa dia sedang menelepon. Dia menutup telepon dengan putus asa dan memberitahu Josh, telepon Serenity sedang sibuk. Mata Josh berbinar. Tidak usah dipikirkan. Ayo kembali ke ruang rapat. Rapat akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Dia bertaruh Serenity sedang berhadapan dengan Zakri. Pertemuan di menit-menit terakhir, seharusnya berakhir setelah Serenity menenangkan Zakri. Bahkan jika pertemuan itu dilanjutkan, Josh atau Kalum akan dibiarkan memimpinnya. Apapun masalahnya, mereka tidak akan mendapat teguran dari Zakri. Saya angkat topik untuk Nona. Zakri adalah orang yang cukup disiplin. Namun, dia membuang rutinitasnya karena Serenity. Untunglah para eksekutif senior tidak mengetahui kebenarannya. Jika tidak, mereka akan terdiam. Kalum berbagi sentimen yang sama. Saya akan belajar dari Rowan dan berpegang teguh pada Serenity. Aku ingin memeluknya erat-erat dan tidak melepaskannya juga. Serenity tidak tahu ada orang yang ingin mendekatinya. Dia terjebak kemacetan beberapa saat sebelum keluar dari kemacetan jalan. Butuh 10 menit lagi baginya untuk sampai ke York Corporation. Hujan sedang deras pada saat ini. Suhu turun lebih rendah lagi. Bab 498. Serenity menghentikan mobil di depan gedung York Corporation sebelum menelepon Zakri lagi. Saat di jalan, dia telah menelepon Zakri tidak kurang dari 20 kali. Si tukang cemburu yang pemarah itu menolak menjawab teleponnya. Itu membuatnya sangat khawatir. Untungnya, Zakri akhirnya menerima panggilannya. Saya di pintu masuk gedung kantormu, Zakri. Bisakah kamu mengambil izin 30 menit? Keluarlah. Aku perlu bicara denganmu. Sambil berdiri, Zakri mendekati jendela di ruang rapat dan membuka tirai untuk melihat ke bawah. Karena dia berada di lantai yang tinggi dan jauh dari tanah, Zakri tidak dapat mengetahui apakah mobil di pintu masuk itu milik Serenity. Kau mendengarkan, Zakri? Katakan sesuatu. Serenity berkata dengan cemas, keluarlah. Aku akan menunggumu di pintu masuk sampai kamu pulang kerja jika kamu tidak keluar. Suara serak Zakri terdengar. Tunggu sebentar, aku akan segera keluar. Setelah menutup tirai, dia berbalik dan keluar dari ruang rapat. Setelah menutup telepon, dia dengan sungguh-sungguh memberi instruksi. Josh, ambil alih rapat ini. Josh hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar sekali. Namun, Josh tidak menunjukkannya di wajahnya saat menjawab, tentu saja. Zakri meninggalkan para eksekutif seniornya dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ia naik lift ke lantai pertama dan melihat Serenity ketika ia berjalan ke pintu masuk gedung kantor. Serenity keluar dari mobil, memegang payung yang ia lemparkan ke kap mobilnya. Zakri tidak memiliki payung. Tepat saat Zakri hendak berlari di tengah hujan, seorang resepsionis dengan cekatan mengambil sebuah payung dan memberikannya kepadanya. Hujan deras sekali, Tuan. Ambil ini. Terima kasih. Mengambil payung dari resepsionis, Zakri melangkah mantap keluar sambil membawa payung itu. Semua rasa cemburu sirna saat dia melihat Serenity berdiri di pintu masuk. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Zakri bahwa Serenity akan datang sejauh ini. Dia peduli padanya. Sean bisa saja mengabaikannya, meskipun bocah itu telah mengenal Serenity selama lebih dari 1 dekade. Zakri.
Serenity merasa ingin menangis ketika pria itu akhirnya muncul. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan dia melakukannya setiap saat. Zachary akan pergi tanpa sepatah kata pun ketika dia melihatnya bersama pria lain. Bukan berarti dia memperlakukannya dengan buruk. Yang Serenity lakukan hanyalah menolak Shaun dan membujuknya untuk melupakannya. Kenapa kamu tidak memakai mantel itu? Bukankah aku meninggalkan satu untukmu? Zachary merasa tidak enak melihatnya tanpa mantel yang diberikannya, jadi dia melepas jaketnya dan memakaikannya di bahunya. Mantelnya ada di mobil. Jangan lepas. Kamu hanya mengenakan kemeja di baliknya. Cuaca semakin dingin karena hujan deras yang berkepanjangan. Serenity mengembalikan jaket itu kepadanya. Zachary kemudian pergi ke mobilnya untuk mengambil mantel. Mantelnya sedikit basah karena hujan yang terus-menerus membasahi kap mobil. Meskipun dia meletakkan payung di atas mantel, kap mobil yang basah membuat mantelnya basah. Menjepit payung di antara leher dan bahunya, Zachary memeriksa bagian dalam mantel dengan tangannya yang bebas. Dia hanya menyampirkan mantel itu ke bahu Serenity setelah memastikan bagian dalamnya kering. Zachary, Serenity menatapnya sambil memegang payung. Sambil melemparkan payungnya ke samping, dia berlari dan melompat ke pelukannya untuk memeluknya erat. Bertindak secara refleks, Zachary melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bab 499. Dasar brengsek. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Apa yang kau lihat tidak selalu benar. Serenity melepaskan Zachary dan dengan marah mencubit lengannya. Dia membuatnya takut. Dia mengira mereka sedang memasuki fase lain dari perlakuan diam. Zachary diam-diam menerima cubitannya. Sakit sekali, tapi dia tidak peduli. Semuanya baik-baik saja, karena mengetahui bahwa dia peduli padanya. Shaun menyatakan perasaannya kepadaku, tetapi aku menolaknya. Aku istrimu. Aku tidak akan meninggalkanmu, kecuali kau memutuskan untuk tidak menginginkanku lagi. Apakah benar? Penyembunyian identitasnya muncul dalam pikirannya. Akankah dia tetap di sisinya, saat dia mengetahui bahwa dia telah berbohong kepadanya selama ini? Kamu tidak percaya padaku. Sambil mendesah, Zachary menariknya ke dalam pelukannya. Serenity, aku benar-benar marah saat melihatmu bersama Shaun. Naluriku menyuruhku untuk pergi. Aku tahu kau tidak bersalah. Shaun selalu berada di dekatmu. Sebenarnya, aku cemburu. Saya iri. Saya cemburu karena Shaun mencintaimu, dan dia senang mengenalmu selama lebih dari 1 dekade. Zachary belum lama mengenal Serenity. Hubungannya dengan dia tidak dapat mengalahkan hubungannya dengan Shaun yang telah berlangsung selama 1 dekade. Shaun mengenalnya dan jatuh cinta padanya lebih cepat daripada Zachary. Zachary tertinggal jauh di belakang Shaun dalam segala hal. Shaun dan aku sudah dibilang sebelumnya bahwa dia adikku. Aku tidak suka dia seperti itu. Kita tidak akan menikah jika aku punya perasaan romantis padanya. Aku akan memilih Shaun agar kakakku tenang. Meski tahu bahwa Serenity mengatakan kebenaran, Zachary tidak dapat melupakan kepahitannya. Pada dasarnya, Serenity berkata bahwa Zachary tidak punya peluang jika dia menyukai Shaun. Zachary bisa pergi kemanapun dia mau. Apakah kamu masih cemburu? Serenity mengangkat dagunya dan menatap wajah pria itu yang meringis. Terhibur, dia mencubit wajahnya. Apakah ada pencari bakat yang merekomendasikanmu untuk menjadi aktor? Kamu bisa menjadi Grinch yang sempurna tanpa riasan. Zachary memegang tangannya dan menjawab dengan kasar, ya. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu apa itu cemburu? Aku harus memberimu kamus untuk itu. Zachary kehilangan kata-kata. Karena dia tidak punya apa-apa, dia mungkin akan menundukkan kepalanya dan melumat bibir indah itu. Serenity tidak menyadari bahwa mereka berada di depan gedung kantornya. Meskipun saat itu adalah jam kerja, tetap saja ada orang yang keluar masuk tempat itu. Dia membiarkan dia menciumnya sekilas sebelum mendorongnya menjauh. Serenity berkata pelan, percayalah padaku, Zachary. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatimu, selama kita masih menikah secara sah.
Saya percaya kamu. Zakri tidak melepaskan tangannya darinya saat mereka berjalan ke mobilnya. Ia membuka pintu mobilnya. Masuklah. Di luar dingin. Saat itu sedang bersalju di Mad Spring, sementara suhu baru mulai turun di Wildspoon. Setelah Serenity dimasukkan ke kursi belakang, Zakri mengikutinya. Dengan pintu tertutup, Zakri menjepitnya ke kursi dan menjulang di atasnya untuk mengunci lidahnya. Butuh beberapa ciuman untuk menghilangkan sebagian besar kecemburuan Zakri. Jangan bertemu Shaun lagi, tuntut Zakri. Aku tahu kamu tidak mencintainya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia mencintaimu. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan padamu, karena dia tidak bisa memilikimu. Aku akan menghajarnya jika dia berani. Bab 500. Meskipun kamu bisa kickboxing, kamu harus menjauh darinya. Suamimu berpikiran sempit dan tidak tahan melihatmu bersamanya. Aku akan cemburu meskipun hanya dia yang suka duluan. Zakri memang pernah merasa cemburu, namun saat itu ia tak pernah mengakuinya. Tidak masalah bagi Zakri dengan siapa Serenity bersama, jika dia tidak peduli. Sekarang setelah ia memiliki perasaan terhadap Serenity, Zakri kehilangan akal dan haus darah. Aku akan mengusirnya jika dia datang, tapi aku tidak bisa memotong kakinya untuk menghentikannya datang. Zakri memasang ekspresi tegas dan berkata, aku akan memastikan dia tidak akan menunjukkan wajahnya. Apa yang kau rencanakan? Jangan lakukan hal bodoh. Zakri mencubit pipinya. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh sekarang, setelah aku memilikimu. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Zakri telah membuat rencana untuk mengakhiri kemitraan dengan keluarga Law, dan bahkan mencuri beberapa proyek yang sedang dalam pembicaraan. Keluarga Law akan tahu bahwa keluarga York sedang menekan mereka. Zakri akan menunggu Tuan Law datang dan menanyakan alasannya. Serenity tidak dapat menghentikan Shaun, tetapi siapa yang bisa mengatakan orang tuanya tidak dapat menghentikannya? Jangan terlalu keras padanya demi Jasmine. Saat nama Jasmine muncul, Zakri bertanya dengan nada halus. Mengapa Nona Sox tidak menghentikan Shaun? Apakah Jasmine ada di pihak sepupunya dalam hal ini? Jas demam. Dia ada di rumah sakit. Dia tidak ada di toko. Serenity kemudian menyadari hal itu. Ia berkata dengan geli, jangan bilang kau mencurigai Jas karena membantu Shaun menggangguku. Ia bukan tipe orang seperti itu. Ia berharap Shaun bisa melupakan masa lalunya lebih dari orang lain. Sebagai sahabatnya, Jasmine paling memahami pribadi Serenity. Jasmine tahu bahwa Serenity tidak mencintai Shaun secara romantis, dan itu tidak akan berubah, apapun yang dilakukan Shaun. Obsesi Shaun pada Serenity hanya akan membuatnya terluka. Jasmine adalah sepupu Shaun. Karena merasa kasihan pada sepupunya, Jasmine hanya bisa membujuk Shaun untuk melupakan perasaannya. Shaun hanya bisa mendapatkan hidupnya kembali ketika ia melepaskan obsesinya pada Serenity. Itulah sebabnya siapapun, kecuali Jasmine akan memihak Shaun. Aku salah tentang Nona Sox. Jadi dia tidak sehat. Zakri harus memberitahu Josh nanti, agar Josh punya alasan untuk menghubungi Jasmine. Ya, dia demam tinggi. Mungkin karena perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dia lebih memilih mode, daripada kenyamanan dan malah masuk angin. Serenity selalu melihat sahabatnya mengenakan gaun saat musim dingin. Meskipun gaun tersebut terbuat dari bahan yang lebih hangat, Serenity percaya bahwa pakaian musim dingin lebih cocok untuk musim tersebut. Serenity sering menggoda sahabatnya, karena lebih mementingkan gaya daripada kenyamanan. Anak-anak perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam hal pakaian musim dingin. Serenity berharap ia dapat mengenakan selimut saat cuaca dingin. Berikan ponselmu padaku, Zakri. Apa masalahnya? Serenity mengulurkan tangannya, meminta teleponnya. Saya ingin melihat apakah saya masih ada di daftar kontak Anda. Apakah kamu menghapus nomorku? Dengan riwayatmu itu, aku perlu memeriksa ponselmu. Kamu bisa lupa menambahkan kembali nomorku, jika kamu menghapus kontak aku lagi.
Zakri dengan patuh memberikan teleponnya. Dia membuka kunci telepon dan mengetuk ikon pesan untuk kenyamanannya memeriksa. Sangat mudah untuk menghapus nomor, tetapi sulit untuk menambahkannya kembali. Itu adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat menambahkan kembali nomornya terakhir kali, Serenity menyebutkan bahwa mereka akan selesai jika mereka menghapus nomor satu sama lain lagi. Dengan nomor teleponnya yang masih ada di daftar kontaknya, pikiran Serenity menjadi tenang. Namun demikian, dia kesal karena dia tidak menanggapi satu pesan pun, meskipun dia meledakkan teleponnya dengan beberapa pesan teks. Sambil mengembalikan ponselnya ke tangannya, dia membuka pintu dan berkata, "Baiklah sekarang. Aku sudah menjelaskannya, jadi turunlah. Anda harus kembali bekerja. Saya harus kembali ke toko." Elisa membawa ibunya ke sana. "Aku menyuruhnya untuk menjaga toko untukku." Zakri menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu marah, Seren?" Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.